Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada anak-anakku sekalian yang ada di rumah, kembali lagi kita belajar pendais, yaitu pertemuan ketiga. Baik, masih ada yang kenal dengan ibu kan? Ibu Rina. Seperti biasanya anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu kita berdoa agar ilmu yang kita dapatkan itu berkah dan mendapat keridhaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bimbing ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, kita pelajaran ini, pertemuan yang ketiga ini kita akan mempelajari pelajaran yang kedua, yang mana pelajaran kedua itu kita lihat bersama bukunya masing-masing, yaitu Aku Cinta Al-Quran. Aku cinta Al-Quran, ya. Aku suka membaca Al-Quran. Al-Quran kitab suci umat Islam. Jadi kita sebagai umat Islam harus mencintai dan selalu membaca kitab kita, yaitu Al-Quran. Lanjut, kita bersama-sama melihat tujuan pembelajaran kita pada hari ini, anak-anakku sekalian, yang harus kalian capai, yaitu 1. Terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil. 2. Menunjukkan sikap kasih sayang dan peduli kepada sesama. Dan yang ketiga, sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surah Al-Fatihah. Yang terakhir, melafalkan Quran Surah Al-Fatihah dengan benar dan jelas. Jadi dari tujuan pembelajaran ini kepada anak soleh-soleha yang ada di rumah, ini ada 4 tujuan pembelajaran kita yang harus kalian ketahui dan yang harus kalian kuasai itu. Kita bersama-sama mendengarkan bacaan Quran Surah Al-Fatihah ya. Dan kita dengar dulu tepuk Al-Fatihah sebelum kita mendengarkan itu bacaannya ya. Cara bacanya Quran Surah Al-Fatihah, terlebih dahulu kita tepuk Al-Fatihah dulu. Tepuk Al-Fatihah. Surah ke-1 Al-Fatihah. Artinya pembukaan. Jumlahnya 7 ayat. Diturunkan di kota Mekah. Jadi yang perlu anak-anakku ketahui, surah Al-Fatihah itu surah yang ke-1 atau yang pertama di dalam Al-Quran. Dan artinya adalah pembukaan. Pembukaan berarti karena dia yang pertama, makanya dia dikatakan pembukaan. Surah yang pembukaan. Jumlahnya ada 7 ayat dan diturunkan di kota Mekah ya. Nah, bersama-sama kita mendengarkan bacaan Quran Surah Al-Fatihah. Dan anak-anakku sekalian yang ada di rumah, silahkan kalian mendengarkan cara bacaan Quran Surah Al-Fatihah dengan baik dan benar, dan nanti dicontohkan ya.
cara bacaannya. Surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan cara melafalkan Quran Surah Al-Fatihah. Jadi anak-anakku yang di rumah bisa mengulang-ulang mendengarkan cara bacaannya seperti yang kita dengarkan tadi, agar bacaan kalian juga Quran Surah Al-Fatihah baik dan benar cara penyebutannya. Lanjut, kita lihat isi pesan dari Quran Surah Al-Fatihah, yaitu Quran Surah Al-Fatihah berisi pesan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita taat dan selalu memohon kepada Allah. Jadi Surah Al-Fatihah itu berisi tentang kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita semua makhluknya taat, termasuk kita manusia, ya. Kita harus taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh percaya kepada yang lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita harus memohon, meminta segala sesuatu hanya kepada Allah. Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya, kita tidak boleh meminta kepada yang lain, ya. Kita hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, sebelum kita melanjutkan, kalian harus mengetahui dulu huruf hijaiyah itu ada 29. Nah, kalian harus mengenal atau mengetahui, bahkan bisa melafalkan dan bisa menghafalnya. Huruf hijaiyah itu huruf yang berada di dalam Al-Quran. Ya, coba kita dengarkan sama-sama ya, gambar dan penyebutan huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah tadi ada 29 ya.
Tadi itu kita sudah melihat bersama-sama video tentang cara bacaan huruf hijaiyah. Ya, huruf hijaiyah itu huruf yang berada di dalam Al-Qur'an, ya, yang berjumlah 29 huruf. Kita lanjut, anak-anak soleh-soleha yang ada di rumah. Huruf hijaiyah yang berharokat. Tadi itu kita melihat huruf hijaiyah saja, ya, yang belum ada tanda bacanya. Ya, coba diperhatikan ini. Ya, kalau sudah berharokat, ini ada, kalian lihat ini ada garis di atasnya, garis merah, dan ada huruf alif. Nah, kalau dia ada di atas garis merah ini, di atas garisnya huruf, itu namanya fathah. Tetapi kalau ini yang garis merahnya ini berada di bagian bawah di sini, berarti itu namanya kasroh. Tetapi kalau ada lagi kayak bentuk huruf waw di sini, bentuk waw di sini, di atasnya huruf, itu namanya dhammah. Ya, kita lihat sama-sama ya, huruf yang berharokat. Disimak dengan baik-baik ya, anak soleh-soleha. Ya, itu tadi kita bersama-sama melihat tanda huruf hijaiyah yang berharokat. Ada, kita lihat di situ, yang ini namanya tanda kalau yang berada di atas huruf itu namanya fathah. Yang di bawah ini, yang di bawahnya huruf namanya kasroh. Dan ada yang di atasnya huruf bentuk kayak waw, huruf waw. Nah, itu namanya dhammah. Nah, kalau fathah itu dibacanya dia A, berarti dia bunyinya A. Ini huruf apa, Nak? Ya, ini kalian lihat, ini ada huruf ya. Nah, ini huruf ya berharokat fathah, berarti dibacanya ya. Akhir nih huruf ya berharokat kasroh, bunyinya I. Berarti ini huruf ya, karena ada di bawahnya bertanda huruf kasroh, ya, tanda baca kasroh. Di sini ya, yi. Nah, ini kalau dhammah seperti ini, coba diperhatikan ini anak-anak soleh-soleha yang ada di rumah. Ini namanya tanda harokat dhammah. Nah, dia bunyinya u, ya. Jadi ya, yi, yu. Nah, begitu semua untuk huruf yang berharokat fathah, kasroh, dan dhammah. Bunyinya a, i, u. Ya, seperti itu. Ya, yi, yu. Nah, bisa dipahami? Kalau sudah dipahami, kita
lanjut, dan apabila anak-anakku sekalian belum memahami, bisa menelpon ibu untuk lebih jelasnya lagi. Nah, anak-anakku sekalian yang ada di rumah, kalian punya tugas. Jangan lupa ya dikerjakan anak saleh-saleha, yaitu tugas kalian adalah menghafalkan Quran Surah Al-Fatihah dan menyebutkan huruf hijaiyah. Ya. Nah, minta tolong kepada kedua orang tuanya, ibu, bapaknya, bisa juga dengan kakaknya untuk memvideo atau merekam suaranya menghafalkan Quran Surah Al-Fatihah dan menyebutkan huruf hijaiyah. Lalu dikirim di WhatsApp, yaitu WhatsApp pribadi ibu. Jangan dikirim di grup ya nak ya. Diingatkan sama bapak ibunya yang ada di rumah, dikirim di WhatsApp pribadi ibu supaya memudahkan ibu menilai ya kalau di chat pribadi. Nah, sekian dan terima kasih. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.